keterangan Danu itu harus konsekuen tentunya. Jadi sebenarnya siapa yang ada di TKP itu? Apakah benar Bu Mimin, Arigi, Abi, atau Pak Yosep? Atau memang ada orang lain, ya kan, yang pada keterangan ini ditukar posisinya dengan Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi? Kalau di BAP tanggal 23 September itu saja sudah bohong, ada banyak hal yang lain. Dibutuhkan jutaan kebohongan untuk menutupi satu kebohongan. Saya yakin loh. Oke. Ya kan? Jadi Danu akan berusaha semaksimal mungkin menarik-narik Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi dengan Maksud Bung Roman ini kalau ketiganya petitum dikabulkan, otomatis bakal ada kemungkinan perubahan tersangka lagi dari Pak Yosep. Ya paling tidak proses itu harus dimulai lagi. Ya kalau proses ya silakan saja kan. Berhentinya itu kan seorang jadi tersangka itu akan berhentinya ketika putusan pengadilan atau penghentian penyidikan. Kan dua hal ini yang akan menghentikan status orang berhentinya atau meninggal dunia. Meninggal dunia, kemudian putusan pengadilan atau SP3 karena proses penyidikannya dihentikan. Hanya hal-hal itu saja yang akan menghentikan penyidikan. Tapi yang penting dari ini semua sebenarnya bukan masalah itu sih. Saya tadi udah bilang. Tujuan saya sebenarnya melakukan pra-peradilan, saya ingin mengetahui apa hasil temuan Polda, Polres, dan Polsek berkaitan pembunuhan itu. Ada banyak temuan yang saya temukan hari ini. 95 bukti dihadirkan oleh Polda Jabar sebagai konsekuensi sebagai termohon. Kalau tidak mau, harus menghadirkan itu. Kapan lagi? Kena jebakan Batman. Saya nggak berniat seperti itu. Karena memang ada lembaga formal, ada upaya formal yang namanya pra-peradilan. Emang kalau nggak lewat pra-peradilan nggak mungkin itu? Nggak mungkin. Ketika rilis kemarin saja, teman-teman media kan terbatas bertanya. Tidak bisa melihat keberadaan. Mega tahu nggak hasil visumnya seperti apa? Hasil visum pertama di Kartika Asih, hasil visum dokter Hasri. Visum kedua korban. Oh, dokter Hasri. Oh ya, jadi itu kan saya baca semua tadi. Ketika 95 bukti itu diperiksa oleh tim kami, dihadirkan di persidangan, disodorkan oleh pihak termohon kepolisian kepada hakim, kami diberikan kesempatan melihat T1 sampai T95 itu kodenya. Dan ada beberapa berita acara, termasuk berita acara klien kami, Arigi, Abi, Yosep, Bu Mimin ada. Dan kemudian ditambah BAP-nya Danu yang 2 itu. Kan itu kan kesempatan nih, kapan lagi kita bisa mengakses itu? Sampai kapanpun, itu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat umum. Kecuali jaksa nanti yang menerima berkas, dan hakim yang akan memeriksa perkara. Kalaupun kami dapat nanti di persidangan, hanya berupa resume. Jadi hasil apapun nanti putusan pra-peradilan, yang penting udah lihat buktinya lah gitu. Yang penting begini, saya memikirkan begini, proses terburuknya adalah persidangan berlanjut. Ya kan, proses terburuknya ada persidangan terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi di Pengadilan Negeri Subang sebagai lokus, sebagai tempat kejadian perkara, wilayah hukumnya. Nah, satu hal yang sudah saya miliki adalah, saya sudah mengetahui 95 bukti yang dimiliki oleh kepolisian, termasuk visum, termasuk keterangan dokter Hasri di situ. Ada apa sih coba yang belum ini? Jadi yang pertama yang saya tahu ternyata Danu sudah divisum oleh dokter Hasri. Tanggal 30 Oktober 2021. Bersamaan ketika otopsi ulang dilakukan oleh dokter Hasri. Ya kan? 2021 ya? 2021. Saya bocorin nih, ya kan? Danu berdasarkan hasil visumnya itu ada luka cakar. Di kaki kalau salah. Ya, ada luka cakar. Di kaki katanya. Ada luka cakar di situ. Itu hasil visum dokter Hasri. Dari sekian banyak saksi nih yang diperiksa di Polres Subang, satu-satunya saksi yang diperiksa untuk divisum bersamaan dengan otopsi 2 jenazah ini hanya Danu. Itu faktanya. Saya ingin menepis bahwa opini yang hari ini terbentuk terutama berkaitan dengan pribadi saya sendiri ya. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai advokat. Pertama, saya tidak gelap mata membela yang salah. Tidak definisinya seperti itu. Hanya memposisikan diri, karena saya sebagai orang yang paham dengan proses hukum dan paham, boleh dong membantu orang yang tidak paham memposisikan haknya. Itu satu. Masalah kebenaran atau enggak di persidangan ya? Kebenaran itu ada proses. Bukan kita yang menentukan. Kami kalaupun misalnya berargumen, hanya sebatas argumen itu. Tetap keyakinan hakim itu saja yang akan berakhir dengan sebuah putusan. Bersalah atau tidak bersalah. Termasuk tadi mungkin memastikan bahwa proses penetapan itu sesuai dengan hukum acara pidana gitu kan. Ini kan menyangkut hak hidup seseorang. Salah satu ciri negara hukum itu, secara itu adanya adalah
persamaan kedudukan di Iya, depan hukum. pasal 27. Lebih dalamnya lagi Oke, adalah sebagai bisa. negara demokrasi, Oke. adanya penghormatan terhadap hak Iya, asasi iya. manusia dan lain-lain. Oke. Nah, konkretnya itulah Oh iya, bahwa sorry potong. Ngomong-ngomong kan kemarin Bung Rowan itu menghadirkan dua saksi yang dua saksi meringankan. Ya. Itu diterima kan akhirnya sama Polda akhirnya tuh. diterima diperiksa. Oke, diperiksa di BAP juga. Betul. Itu gimana? Ya sempat lah ada tekanan-tekanan terhadap saksi meringankan kami dari pimpinan penyidik. Pimpinan penyidik sampai ada pertanyaan, kamu dibayar berapa memberikan keterangan meringankan untuk Arigi, Oke. ya kan? Padahal ya Ini jelas. tuh ini apa namanya? Ya. Teknik penyidikan lah. Ya, silakan Oke. saja lah, sepanjang Mungkin ya. itu teknik. Ya silakan lah, silakan dicermati lah. Saya tidak mau menilai, tapi dengan hal seperti itu, Mega silakan menilai sendiri. Apakah seburuk itu tekniknya? Apakah tidak ada cara yang jauh lebih mungkin akan membuat orang jauh lebih simpati? Jadi intinya waktu di BAP itu dua saksi itu meringankan gimana ini? Ya, akhirnya ya karena mereka dengan sukarela dan faktanya benar ya mereka bertahan. Enggak, Pak. Sebentar sih. Kan kita tuh punya Google Maps ya. Ya. Google Maps kan di Google Maps tuh punya lini masa. Ya. Dicek nggak sih kan ketahuan kan kalau pakai smartphone kalau selama GPS-nya aktif Ya, idealnya ketahuan seperti kan. itu. Ini saya suka ngecek juga lini masa. Misalkan sebulan ini saya kemana aja gitu kan. Idealnya sih seperti itu. Itu masuk ke kemudian digital forensik. Ya, Itu digital forensik ya. itu saya nggak tahu apakah ini diterapkan dalam penanganan ini. Tapi dari bukti-bukti yang saya lihat itu kelihatannya tadi nggak ada Oke. ya bukti-bukti yang berkesesuaian berkaitan dengan yang Mega sampaikan itu kelihatannya tidak ada. Mungkin saya juga ngusulin buat polisi mungkin untuk memastikan lah Ya, setidaknya. saya pikir Cek itu aja harus, mungkin ya. kenapa tidak ditempuh juga? Ada Google Maps lini Betul. masa kan. Cek aja ke lini masa tanggal 18 Ya, Agustus. apakah gitu ya. benar handphone Padil ada di Apakah situ? ada, enggak, bukan itu, gampang kok di situ ada jalur-jalurnya gitu Betul. loh. Minimal datang ke wilayah Ya. City gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu ditempuh atau tidak. Yang jelas Padil dan Ramdan itu saya bawa, saya hadirkan sampai tengah malam, Oke. sampai jam tengah malam, kemudian diambil sampel darah juga. Saya nggak tahu, ya mungkin untuk mencocok-cocokkan dengan apakah DNA asing, itu ya saya nggak tahu. Itu di bawah tekanan juga. Ya untungnya karena Teknik penyidikan. ya teknik penyidikan. Iya, teknik penyidikan. Ya kita harus coba kompromis dengan hal itu kelihatannya. Ya meskipun ya jujur ya kalau ya apalagi dengan KUHP baru. Iya. Nah, KUHP baru nanti berlaku. Saya harapan juga setelah KUHP ada KUHP baru. Ya. KUHP baru sudah berubah dari ajaran klasik ke neoklasik. neoklasik. Ada perubahan. Tidak hanya menekankan pengakuan, tetapi menekankan ke hal-hal yang lain. Criminal Betul. investigation gitu. Harapannya seperti itu. Tapi ya hari ini kita ada di masa transisi. Kemarin saya wawancara Pak Yosef itu kalau untuk untuk Pak Yosef itu Pak Dir udah menjelaskan detail banget lah soal alat bukti ini, persesuaian alat bukti dengan saksi itu kayaknya udah saya sih menilainya gitu orang-orang awam gitu ya. Kayaknya perfect lah untuk sempurna Nah, lah untuk itulah Pak Yosef. kenapa saya tidak melakukan pra-peradilan untuk Pak Yosef. Oke. Saya lebih baik mengujinya Nggak di ngebantah. persidangan akhir. Oke. Bukan nggak ngebantah. Oke. Hari ini saya belum mau berdebat. Untuk Pak Yosef ya. Untuk Pak Yosef. Ini berarti nggak Perdebatannya berdebat. bukan di sini. Bukan, Bukan. di persidangan. Tetapi untuk Oke. Bu Mimin, Arigi, dan Abi, ada ruang, ada kesempatan, ada proses yang bisa kita tempuh yang namanya pra-peradilan. Oke. Peluang kita jauh lebih besar Iya sih Gitu kalau ngelihat dari proses ini. Ini banyak pertanyaan ke saya, kenapa tidak dua-duanya dilakukan? Iya, iya. Sudah tenang saja. Yang beracara saya nanti. Ya kan? untuk Pak Yosef mah, untuk Pak Yosef mah, Betul. Cek Sudah. perbuatan apa? Ampun lah dah. Nanti Udah, dong silakan. yang Pak Yosef itu kita barengan uji di ruang Oke, ruang sidang. sidang. Di situ Akan berdebat. objektivitas Oke. terbuka. Siapa berbuat apa, keterangannya seperti apa itu akan terbuka. Tapi untuk tiga ini. Untuk tiga ini kita sekarang. uji dulu. Oke, Kita sebentar. uji dulu. Sebentar kita uji dulu. Benar tidak? Ada tidak alat buktinya? Ya kan? Dan ternyata ya, alhamdulillah nih untuk nanti persidangan Pak Yosef saya sudah tahu bukti-buktinya. Daftar buktinya sudah kita pegang. Ya kan, 95 bukti yang dijadikan dari semua berita acara penyitaan, surat panggilan, SPDP, visum dan lain-lainnya ada di kami. Emang yakin polisi apa namanya nggak punya ngeluarin semuanya kan pasti ada juga mun anu. Ya, Ya. kita hitung Bagian aja dari ada. strategi polisi. Ada 95. Ada 95. Paling tidak hari tadi itu adalah bagaimana di 200 bukti ya kalau nggak salah. Saya 200 bukti. Itu kan ya nggak silakan semua saja, ya silakan saja. Oke. Tapi kan buat saya sudah lihat visumnya. Oke. Itu yang paling penting. penting-pentingnya ya. Yang penting-pentingnya. Dan satu hal lagi, Kak.
paling tidak, kalaupun belum semuanya, sebagiannya saya sudah tahu. Oke, sebagiannya. Sebagiannya sudah tahu. Ya syukur-syukur itu semuanya. Dan itu tadi ya banyak gak, resume-resume pun BAP pun diperlihatkan di sana.